Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Para jemaah, tolong kalau punya anak di belakang tolong diamankan terlebih dahulu agar suaranya tidak mengganggu kajian. Minta tolong. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat kepada kita, sehingga dengan itu semua kita dapat beribadah kepada-Nya, sujud kepada-Nya. Karenanya seseorang tidak akan sempurna bentuk syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya yang menggunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau, menjalankan ajaran-ajaran beliau. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi tinggal menghitung hari Ramadan akan mengetuk di seluruh pintu-pintu rumah kaum muslimin. Bulan yang sangat agung, bulan yang sangat istimewa, bulan yang memiliki banyak keutamaan, bulan yang dinantikan oleh para ulama, bulan yang di dalamnya penuh kebaikan dan pahala akan dilipat gandakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur yang panjang sehingga kita bisa mendapati bulan Ramadan ini beribadah di dalamnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayah agar ibadah-ibadah yang kita laksanakan pada bulan Ramadan lebih maksimal, lebih khusyuk dan lebih berkualitas. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita sedikit akan mengkaji tentang amalan-amalan yang harus kita lakukan di bulan Ramadan. Yang pertama, tidak lain dan tidak bukan adalah amalan puasa. Ya, Ramadan adalah di mana orang-orang Islam diwajibkan di dalamnya untuk berpuasa. Puasa artinya secara bahasa menahan diri, itu secara bahasa. Adapun secara istilah, puasa artinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menahan diri dari makan, minum, dan membatal puasa lainnya dari terbit fajar hingga tenggelam matahari. Itu definisi puasa. Dan puasa ini Pak, hukumnya wajib, bukan sunnah. Banyak orang Islam hampir-hampir takut pada dirinya akan hukum puasa itu sendiri, sehingga mereka bermudah-mudahan di dalam meninggalkan puasa. Padahal puasa itu merupakan kewajiban bagi seorang mukmin
yang tidak boleh dia tinggalkan tanpa uzur, tanpa alasan yang benar. Ya, tentang wajibnya puasa itu banyak dalilnya. Pertama dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini ayat yang populer, ayat yang insyaallah nanti akan kita dengarkan khatib-khatib baca. Ya wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan puasa ini terhadap orang-orang terdahulu. La'allakum tattaqun. Tujuan dari Allah mewajibkan puasa ini apa? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah. Karena di dalam puasa itu sendiri Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita menahan makan, menahan minum, dan menahan syahwat. Baik syahwat berhubungan dengan mata, kita tak boleh melihat yang haram. Syahwat berhubungan dengan telinga, tak boleh mendengar yang haram. Syahwat berhubungan dengan lisan, tak boleh ngomong yang haram. Kalau dalam satu bulan ini kita nanti anggota badan kita untuk menjauhi perbuatan maksiat, maka tidak menutup kemungkinan kita menjadi orang-orang yang bertakwa di luar bulan Ramadan. Karena kenapa Allah tidak wajibkan beberapa hari saja? Kenapa Allah wajibkan sampai satu bulan? Karena agar pembelajaran bulan Ramadan itu benar-benar meresap di dalam diri seorang mukmin. Apa sih yang Allah inginkan? Kita menahan lapar, menahan haus, menahan syahwat kita. Ya, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah. Bertakwa artinya apa? Kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis disebutkan bunyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 pondasi. Yang pertama syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama syahadat bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua wa iqamis shalah, mendirikan salat, wa ita'iz zakat, menunaikan zakat, wal haji dan haji, wa shaumi Ramadan dan puasa Ramadan. Jadi puasa Ramadan itu termasuk rukun Islam. Artinya apa? Tatkala Anda masuk ke dalam Islam, Anda harus mengerjakan rukun-rukunnya. Bukan Anda masuk Islam kemudian bebas, atau Anda hanya Islam kata yang bisa ditinggal. Bukan Islam itu yang Allah inginkan. Anda masuk Islam, Anda harus mengerjakan rukun-rukunnya. Apa itu? Ya, mengucapkan kalimat syahadat. Setelah itu selesai belum? Wa iqamis shalah, dirikan salat. Selesai belum? Wa ita'iz zakat, menunaikan zakat. Kita lagi ada zakat fitrah, ada zakat mal yang harus kita tunaikan. Wal hajj, dan haji bagian makruh. Yang kelima apa? Puasa Ramadan. Bagaimana mungkin seseorang mengaku dirinya Islam tetapi dia tidak mengerjakan rukun Islam? Ini rukun, Pak. Artinya Islam seseorang tidak akan tegak kecuali dengan rukun. Ya, oke, orang Islam harus kita sadarkan. Kemudian seluruh kaum muslimin, para ulama sepakat akan wajibnya puasa Ramadan. Baik. Ada orang yang tidak menjalankan kewajiban puasa, maka kelak ia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Waliyadzubillah. Ya. Ini Pak harus benar-benar kita perhatikan untuk istri kita, untuk anak-anak kita. Puasa tak mereka yang sudah balik? Sudah balik, puasa tak mereka? Sebutkan dalam hadis
Rasulullah mengatakan bainama ana naimun, ketika aku sedang tidur, kata Rasulullah, in atani rajulani, ada dua orang mendatangiku, kata Rasulullah, fa akhadha bi dha'iyya, kemudian dua orang ini memegang kedua lenganku, satu pegang sebelah kiri, satu pegang sebelah kanan. Fa ataya bi jabal wa'a, kemudian mereka berdua ini membawa aku ke sebuah gunung yang terjal, gunung yang tinggi lagi terjal. Faqalani, kemudian dua orang ini berkata kepadaku, naiklah, naik gunung ini. Faqultu, kemudian Rasulullah mengatakan, inilah utiku, aku nggak bisa naik. Faqala, kemudian dua orang ini mengatakan, inna sanusahiruka, naik saja, kami akan memudahkan engkau, maksudnya kami akan menolong engkau. Fasa'idtu, kemudian aku naik, hatta idza kuntu fi sawa'il jabal, tatkala aku sudah berada di pertengahan gunung, idza ana bi aswatin syadidatin, aku mendengar suara petikan yang keras. Ya, Rasulullah diperdengarkan suara petikan, suara teriakan. Faqultu ma hadhihi al-aswat, Rasulullah, ini suara apa? Qalu, kemudian dua orang mengatakan, hadza Allahu ahlinna, ini adalah teriakan penduduk neraka jahanam. Sumantuliqa bi, kemudian aku dibawa ke tempat lain, ya. Kemudian aku dibawa ke tempat lain, fa idza ana bi qaumin mu'alliqina bi araqibihim musyaqqaqatun ashdaquhum tasiru asdaquhum damma. Qala qultu man haula? Qala haula alladziina yuftiruna qabla tahillati sawmihim. Kemudian aku dibawa ke tempat lain, kata Rasulullah. Tiba-tiba aku melihat sekelompok orang digantung dalam keadaan terbalik, yang kaki ke atas, kepala ke bawah, dengan urat-urat kaki menjadi sebagai ikatan. Jadi urat-urat kakinya itu dijadikan tali untuk mengikat kaki. Ujung-ujung mulut mereka sobek dan mengalirkan darah. Kemudian aku berkata, siapa mereka ini? Kata Rasulullah, mereka ini adalah orang yang buka puasa sebelum waktunya. Orang yang buka puasa sebelum waktunya, subhanallah. Dia puasa, tapi puasa yang kalau bahasa kita. Kalau puasa anak kecil, zuhur udah buka, atau jam subuh sudah buka. Na'udzubillah, apalagi orang yang memang sengaja tidak mempuasakan dirinya. Ini balasan bagi orang-orang yang meremehkan tentang wajibnya puasa Ramadan. Tidak tanggung-tanggung hukumannya. Mulutnya akan dirobek, dikoyak, kemudian mengalirkan darah karena dia tidak berpuasa. Maka perhatikan wahai kaum muslimin, anak-anak kita, istri kita, orang tua kita, perintahkan agar mereka berpuasa, terkhusus mereka yang sudah baligh dan baligh yang sudah besar. Tidak ada toleransi, kecuali mereka harus menjalankan ibadah puasa. Kemudian amanah selanjutnya yang harus kita lakukan di bulan Ramadan adalah sholat tarawih atau sholat malam. Sholat malam ini juga disebut sholat tarawih. Ya. Semangatlah antum untuk mengerjakan sholat tarawih. Kenapa? Karena kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi muttafaqun alaih. Barang siapa yang sholat malam, sholat tarawih karena iman dia, wahtisaban dan mengharapkan pahala. Adanya bacaan imam tidak mengendorkan semangat dia untuk sholat tarawih. Capeknya dia beribadah di siang hari tidak mengendorkan
sholat malam, sholat tarawih, maka akan diampunkan dosanya yang lalu. Yang kedua, sholat tarawih bersama imam akan mendapatkan pahala seperti orang sholat semalam suntuk. Syaratnya apa? Sholat bersama imam, bukan sholat sendiri di rumah, atau sholat bersama imam 8 rakaat itu kurang untuk sholat itu sendiri. Tidak, sholat bersama imam sampai selesai. Mau imamnya 20, mau 8, mau ikut imam sampai selesai. Mau 11, mau 23, ikut imam. Yang tuh lihat pada masjid 11, pada masjid 23, yang masjid itu bersama imam. Jangan sampai antum membuat pilih baru karena sholat sampai imam apa, karena imam itu 23, nanti akan ada rumah sholat kita sendiri. Jangan sampai seperti itu. Kalau antum sholat sudah bersama imam, usahakan sholat sampai selesai. Kata Nabi SAW, "Inna man qama ma'al iman hatta yansarifa kutiba lahu qiyamu lailatan." Barang siapa yang sholat tarawih bersama imam sampai selesai, maka dituliskan baginya sholat malam semalam suntuk. Ini pahala yang luar biasa. Tentunya kita tidak mampu mengerjakannya untuk berdiri semalam suntuk, untuk sholat semalam suntuk, tapi Allah kasih pahala itu. Bagi siapa? Bagi yang sholat tarawih selesai bersama imam. Makanya Al-Hadis Ibnu Rajab rahimahullah berkata, "I'lam anna mu'mina yajtahid wa lahu fi syahri Ramadan jihadan li nafsihi." Ketahuilah, kata Ibnu Rajab rahimahullah, bahwasanya seorang mukmin di bulan Ramadan itu terkumpul baginya 2 jihad. Yang pertama jihad bin nahari ala siyam, jihad di siang hari untuk berpuasa, itu jihad melawan hawa nafsu kita. Sebenarnya kita bisa saja bukan masuk WC makan mie selesai baru tak tahu, masuk hutan, masuk kemana-mana makan baru tak tahu. Tapi karena Allah kita tak makan, kita tak minum, itu jihad. Kemudian jihad bin laili ala qiyam, kemudian jihad di malam hari sholat malam, sholat tarawih bersama imam. Itu membutuhkan kesabaran dan kesungguhan. Jangan sampai kita ini hanya semangat di awal, gugur di pertengahan dan hilang di akhir Ramadan. Jangan sampai. Konsisten dari awal sampai besok 1 Syawal. Dan itu butuh perjuangan. Karena kalau antum banyak makan, akan tiba malas untuk sholat tarawih. Makan sekedarnya aja. Makan sekedarnya saja. Tak perlu makan banyak-banyak sampai membuat kita malas untuk berdiri sholat Ramadan, sholat tarawih. Kata Ibnu Rajab rahimahullah, "Faman jama'a baina hadaini al-jihadain wa waffa bi huquqihima wa sabara 'alaihima waffa ajruhu bi ghairi hisab." Barang siapa yang mengumpulkan 2 jihad ini, jihad di siang hari dengan puasanya, jihad di malam harinya dengan sholat tarawihnya, wa waffa bi huquqihima, dan menunaikan hak keduanya. Maksudnya kita ini benar-benar menunaikan hak puasa, mempuasakan lisan, mempuasakan mata, mempuasakan telinga dari maksiat. Kemudian juga sholat tarawih kita perhatikan haknya, jangan sampai kita suka memilih imam-imam yang cepat, imam-imam yang tidak memperhatikan tumakninah di dalam sholat. Jangan sampai seperti itu. Tunaikan hak sholat itu apa? Tumakninah. Tumakninah itu artinya tenang. Bukan asal cepat, Pak. Bukan asal cepat selesai. Ini bulan Ramadan, bulan ibadah, bukan bulan lomba. Kadang surau sana ke surau sini, lomba siapa paling cepat, salawatnya. Bukan. Pak, kita ini adalah ibadah, Pak. Tunaikan haknya. Di antara hak sholat adalah tumakninah, tenang. Bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa ini? Pernah di zaman Rasulullah, sholatnya cepat itu Rasulullah ulangi. Kenapa? Karena tidak tumakninah. Salah, Pak. Jadi antum juga ukur-ukur, antum nggak mampu itu 23, itu 11.
Terus cari yang imamnya sholatnya tenang. Insya Allah kalau diputus imam pada ngajar jam 8 sudah selesai. Di masjid-masjid yang lain Masya Allah sholatnya itu sampai jam 11 malam, sampai jam 1 malam, 1 juz. Ya, baca mereka itu 1 juz. Tenang Pak, bulan puasa itu kita pengen benar-benar berkhidmat, berdiri di hadapan Allah dengan kelelahan kita. Kita ingin lelah dan capeknya kita ini diganti surga sama Allah. Diganti surga sama Allah. 1 bulan saja. Latih diri kita. Kalau antum sanggup untuk konsisten untuk sholat tarawih, bukan tidak menutup kemungkinan antum juga sanggup untuk sholat rawatib. Antum akan sanggup untuk sholat malam. Antum akan sanggup untuk sholat duha. Kenapa? Antum sudah terbiasa di bulan Ramadan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah." Seorang mujahid itu adalah orang yang bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Jadi sholat bukan asal cepat, tapi sholat carilah ketenangan dan bacaan imamnya itu sesuai dengan makhraj dan tajwid. Biar antum enak suruh di belakangnya. Ya. Jangan cari walaupun jauh yang penting ada al-fatihah satu nafas itu yang lakukan Allah. Kita ini mau sholat berlomba. Ya, hati-hati jangan sampai sholat kita menjadi tidak sah karena tidak memanggilan. Yang ketiga i'tikaf. Di antara amalan-amalan bulan Ramadan adalah i'tikaf. I'tikaf ini disunahkan di 10 akhir bulan Ramadan. Masuk malam 21 sampai nanti malam 30 itu yang disunahkan untuk kita beriktikaf. Iktikaf artinya disebutkan oleh para ulama al-muksu fil masjid li ibadatillahi min syakhsin makhsusin bi sifatin makhsusatin. Berdiam diri di dalam masjid untuk beribadah kepada Allah yang dilakukan orang tertentu dengan cara tertentu. Dan saya muslim. Kemudian dalil tentang i'tikaf banyak sekali. Di antaranya hadis Bukhari dan Muslim, Rasulullah mengatakan, An-Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-'ashr al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah, thumma i'takafa azwajuhu min ba'di. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di 10 akhir bulan Ramadan. Kapan maksudnya? Tanggal 21, malam 21 sampai tanggal 30. Antum bayangkan, antum dengarkan hadis. Rasulullah itu senantiasa beriktikaf 10 akhir Ramadan sampai Allah wafatkan beliau. Tapi beliau tidak pernah meninggal iktikaf. Iktikaf ini ibadah, tapi seringkali kaum muslimin melalaikannya bahkan meninggalkannya. Summa i'takafa azwajuhu min ba'di, kemudian istri-istrinya beriktikaf setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain disebutnya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu al-'ashr al-awakhir min Ramadan. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'tikaf di 10 akhir bulan Ramadan. Itu dalilnya. Kemudian para ulama berbeda pendapat tentang batas minimal kapan seseorang itu dikatakan i'tikaf. Allah Ta'ala a'lam. Dan ini pendapat yang anak pegang, bahwasanya waktu minimal waktu i'tikaf adalah lahzah, yaitu hanya berdiam di masjid beberapa saat. Demikian pendapat disebutkan oleh Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Imam Nawawi mengatakan waktu minimal i'tikaf sebagaimana dipilih oleh jumhur para ulama cukup disyaratkan berdiam sesaat di masjid. Berdiam di sini boleh jadi waktu yang lama dan boleh jadi waktu yang singkat. Jadi tidak ada harus malam, harus 1 hari 1 malam. Memang ada pendapat ulama mengatakan demikian. Namun saya pribadi berpegang sebuah pendapat mengatakan bahwasanya i'tikaf itu cukup sesaat
waktu yang lama, walaupun 1 jam, setengah jam, kalau kita niatnya i'tikaf, maka itu sudah dianggap i'tikaf. Tapi jamaah yang perlu kita pahami bahwasanya pahala seseorang itu tergantung lamarnya dia i'tikaf. Memang Anda tadi i'tikaf cuma setengah jam, 1 jam, 2 jam baru pulang ke rumah, tapi pahala Anda tidaklah sebanyak orang-orang yang beriktikaf semalaman suntuk. Nabi SAW tatkala masuk 10 akhir Ramadan, beliau mengencangkan pinggangnya, menjauhi istri-istrinya dan fokus untuk beribadah di 10 akhir bulan Ramadan beriktikaf. Maka dalam hal iktikaf kita hendaknya mencontoh Rasulullah, yaitu berusaha masuk di awal malam, misalnya setelah isya ya, biasanya setelah tarawih, kemudian sampai subuh kita i'tikaf, menghabiskan waktu dengan membaca Al-Quran, sholat sunnah, berdoa kepada Allah, berzikir. Kita habiskan sampai setelah itu. Karena kebanyakan kaum muslimin semakin berada di penghujung maka semakin lemah. Ya, saf-saf mulai sepi, orang-orang mulai sholat tarawih mulai sedikit dan sebagainya. I'tikaf hanya sedikit sekali. Kalau i'tikaf ini pahalanya besar, pahalanya sangat besar. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu taala pernah mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashr al-awakhir ma la yastahidu fi ghairihi." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh di 10 akhir Ramadan ini. Beliau semakin berada di penghujung, semakin bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah dengan beriktikaf, dengan berbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang beliau bersungguh-sungguhnya melebihi daripada hari-hari sebelumnya. Karena innamal a'malu bil khawatim, amalan seseorang itu ditentukan di akhirnya. Kita tutup Ramadan kita dengan apa? Dengan ketaatan atau dengan kelalaian? Ya. Makanya Rasulullah itu makin berada di akhir makin bersungguh-sungguh. Ibarat kuda kalau semakin memuncak finish, semakin dia laju, semakin dia kencang. Karena orang pengen menang. Ya, orang yang menang adalah orang yang menutup Ramadannya dengan ketaatan. Orang yang menang adalah orang yang menutup Ramadannya dengan ketaatan. Atau kalau hidup di kota-kota, di mana mereka menghabiskan 10 bulan Ramadan? Di mall, di Ramayana, di pusat-pusat perbelanjaan, subhanallah. Apa yang kita kejar? Oke, antum Pak, kalau antum bisa beli baju lebaran di bulan Sya'ban, beli baju lebaran di bulan Sya'ban. Jangan tuh pikir-pikir lagi. Ini beberapa kali yang kasih masuk ini. Kalau antum bisa beli kue sekarang, kue plain, pesan ke rumah besar sekarang. Nanti Ramadan fokus ibadah, suami dan istri fokus ibadah. Karena kita disibukkan dengan hal-hal yang ubah sehingga kita terlewatkan atau terlalaikan sesuatu yang paling afdal, yaitu 10 akhir bulan Ramadan. Rasulullah mengatakan, Aisyah radhiyallahu taala telah mengatakan, "Idza dakhala al-'ashr atau 'ashr al-awakhir, 'ashr al-akhir, Rasulullah itu jika masuk di 10 akhir bulan Ramadan, syadda bi'dzarahu, mengencangkan ikat pinggangnya, artinya beliau sedikit makannya. Wa ahya lailahu, dan menghidupkan malamnya, menghidupkan malam kita dengan i'tikaf. I'tikaf itu Pak, berdiam diri di masjid itu, membaca Al-Quran, sholat sunnah, zikir, doa, bayar itu amal-amalnya. Gak ada amal-amal khusus gitu. Ya, cukup sebegitu aja. Wa aiqadha lailahu, wa aiqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya, yaitu istrinya. Kemudian amalan bulan Ramadan yang selanjutnya adalah membaca Al-Quran. Ini saya sudah singgung di pekan yang lalu, tapi hendaknya kita punya program untuk menghatamkan Al-Quran. Paksa diri kita, bikin jadwal di tengah kesibukan kita.
bikin jadwal di tengah-tengah kesibukan kita. Pegang Al-Quran, layaknya untuk pegang HP. Insya Allah kalau antum memegang Al-Quran, layaknya untuk pegang HP, kalau lepas selesai Al-Quran. Khatam antum 1 kali, khatam antum 2 kali, khatam antum 3 kali. Begitulah para ulama. Tatkala memasuki bulan Ramadan, mereka sangat fokus dengan Al-Quran. Di antara ibadah yang mereka sangat fokuskan adalah membaca Al-Quran. Ada sebutkan 2 ulama yang ini berbeda dengan minggu yang lalu ada sebutkan. Al-Imam Malik bin Anas jika memasuki bulan Ramadan, dia meninggalkan pelajaran hadis, isi kajian dia tinggalkan, dan beliau berkonsentrasi kepada membaca Al-Quran dari mushaf. Ya, lihat Imam Malik. Beliau ini meninggalkan ibadah untuk fokus ke ibadah yang paling afdal. Kalau kita enggak, dari hal yang mubah kita sibuk mengerjakan hal yang mubah, kita tinggalkan sesuatu yang paling afdal. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri jika datang bulan Ramadan, beliau meninggalkan manusia, artinya sedikit bermuamalah dengan manusia dan berkonsentrasi diri untuk membaca Al-Quran. Maka coba programkan diri kita sama istri kita bahkan untuk mengkhatam Al-Quran. Bilang ke istri, nanti udah baca Al-Quran belum? Baca. Paksa istri kita untuk baca Al-Quran, paksa anak-anak kita untuk baca Al-Quran. Ya, selanjutnya ini sudah selesai ya, kita ringkas saja. Bersedekah, di antara amalan yang kita lakukan adalah bersedekah. Kata Nabi SAW, "Man qattara sha'iman", barang siapa yang memberi makan atau bukaan kepada orang yang berpuasa, kana lahu mislu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an, maka dia akan mendapatkan pahala sempurna dari orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi pahala orang yang lagi berpuasa itu. Bayangkan, 1 hari kita dapat 2 pahala puasa kita sendiri sama pahala orang yang kita kasih makan tadi, tanpa mengurangi pahala orang itu. Itulah kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antum bayangkan kalau kita bisa kasih makan 1 orang, istri anak kasih dia buka, dapat pahala. Anak antum dapat pahala, orang lain dapat pahala. Ya, maka bismillah, paksakan sedikit untuk mengeluarkan harta kita untuk berinfak, terlebih untuk memberi makan untuk orang-orang yang berbuka puasa. Paksakan, keluarkan uang itu untuk berinfak di bulan Ramadan. Karena disebutkan dalam hadis, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dermawan. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan, dan beliau bertambah kedermawanannya tatkala masuk bulan Ramadan. Ya. Kalau kita bisa bersedekah di luar bulan Ramadan, maka kita lebih dermawan lagi di bulan Ramadan, khususnya untuk memberi makan untuk orang-orang yang berpuasa. Pahalanya besar. Antum mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu. Jadi antum dapat banyak pahala. Antum dapat pahala baca Al-Quran, antum dapat pahala sholat tarawih, antum dapat pahala sedekah. Subhanallah. Memang bulan Ramadan adalah bulan kebaikan. Bulan Ramadan adalah bulan kebaikan. Orang yang tak pernah ke masjid pun ke masjid, Pak. Jangan kita bulinya. Kau ini bulan puasa jangan ke masjid sebelum kita pernah kembali. Tidak apa-apa, alhamdulillah. Ada saudara kita baru nampak
bawa dia pulang pada masjid, rangkul dia, semangati dia. Karena memang ini bulan kebaikan. Syaitan dibelenggu sehingga manusia lebih mudah untuk melakukan kebaikan. Mudah bagi dia untuk mendatangi sholat berjamaah, mudah bagi dia untuk sholat tarawih misalnya. Mintalah sama Allah kekuatan untuk beribadah di bulan Ramadan, konsisten ibadahnya dari malam pertama hingga malam 30, sholat tarawih juga tinggal, baca Al-Quran juga tinggal. Minta kekuatan sama Allah, kita ni lemah juga. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, Inna nafsa la'ammaratu bisu'. Jiwa manusia itu suka mengajak kepada keburukan. Ya, awalnya Masya Allah dapat 1 juz hari pertama, hari kedua dapat 1 juz, hari ketiga mulai setengah juz, hari keempat mulai gak baca Al-Quran, hari kelima mulai terlena dengan hal-hal yang mubah, hari ke-67 sampai seterusnya, seolah-olah kita tidak menjalani atau tidak berada di bulan Ramadan karena disibukkan dengan sesuatu yang mubah, waliyadzubillah, yang kembalikan kita dari sesuatu yang paling afdal. Yang selanjutnya adalah semangat untuk mencari malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu pasti turun. Pasti turun. Dia tak mungkin malam Lailatul Qadar itu tak turun karena itu tak ini benar. Pasti turun. Namun pertanyaannya satu, dalam keadaan apa engkau tatkala Lailatul Qadar itu turun? Kalau engkau dalam keadaan itikaf, dalam keadaan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, maka ibadah engkau lebih baik daripada 1000 bulan. Tapi kalau yang kita lakukan ini adalah kelalaian, kemaksiatan, waliyadzubillah, maka kita akan mendapatkan dosa yang besar. Ya, pada intinya Lailatul Qadar itu pasti turun. Cuma pertanyaannya dalam keadaan apa tatkala malam itu, malam Lailatul Qadar itu turun. Nabi sallallahu alaihi wasallam taharru Lailatul Qadar fil 'ashr awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu pada 10 akhir bulan Ramadan. Memang disebutkan dalam hadis bahwasanya Lailatul Qadar itu turunnya di malam ganjil. Tapi siapa saja yang berusaha menghidupkan di 10 akhir bulan Ramadan tanpa memilah dan memilih waktu, pasti dia mendapatkan bulan Ramadan. Ya, jadi masalah kita pilih 21 itikaf, malam 22 istirahat, 23 itikaf, 24 istirahat, 25 itikaf, 26 istirahat. Begitu kita. Atau disebutkan di sebuah asar misalnya Ramadan itu seringkali turunnya tanggal 27 Ramadan, 21 lalai, 22 lalai, 23 lalai, nanti 27 baru itikaf misalnya. Rasulullah itu berusaha menghidupkan di 10 akhir bulan Ramadan tanpa Rasulullah pilih. Mau genap, mau ganjil, beliau tetap itikaf. Beliau habiskan malam beliau dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebutkan dalam hadis tahammu Lailatul Qadar fil fitri min al-'ashr al-awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar itu di 10 akhir bulan Ramadan pada malam ganjil. Ada hadisnya. Cuma kalau kita mau mendapatkan kepastian, maka hidupkan 10 akhir bulan Ramadan, insyaallah kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk menghidupkan pada malam Lailatul Qadar dengan memperbanyak ibadah. Rasulullah mengatakan bahwa Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kalau siapa yang mendirikan salat malam atau mendirikan ibadah di malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala, maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tapi karena waktu sudah selesai, insyaallah kita kembali